Banyak kita dengar berita seperti ini. Kadang kita bertanya, kenapa ada ibu setega itu? Namun setelah mempunyai anak, barulah kita bisa mengetahui bahwa mendidik anak itu tidaklah mudah. Tingkah polanya bisa membuat orang tua marah atau memukulnya karena kesal. Ibu yang marah biasanya akan terlihat dari matanya yang melotot, suaranya yang melengking, atau cubitan tangan ibunya. Semua bentuk perlakuan sang ibu akan ditangkap oleh panca indera anak dengan baik. Ekspresi kemarahan ibu yang ditangkap oleh panca indera kemudian direkam masuk ke dalam otak. Peristiwa yang masuk ke dalam otak bawah sadarnya akan membentuk persepsi si anak. Dan persepsi inilah yang akan mengendalikan perilakunya kelak ketika ia dewasa. Kebenaran akan menjadi persepsi, meskipun persepsi bukanlah realitas atau kebenaran. Namun persepsi akan mengendalikan perilaku karena mungkin menjadi kebenaran versi dirinya sendiri. Suatu ketika Rasul pernah dikencingi seorang anak sampai baju beliau basah. Kemudian ibunya merenggut anak tersebut dari pangkuan Rasul dengan keras. Melihat hal tersebut, Rasul kemudian berkata, air kencing ini bisa dibersihkan, namun hati seorang anak yang dipukul akan tetap terluka. Itulah salah satu hikmah yang hendak Rasul sampaikan, bahwa luka imaji ketika anak berusia dini akan menyebabkan luka persepsi, dan luka persepsi akan menjadi sebab buruknya pensikapan ketika ia besar. Air pipis bisa dibersihkan, susu yang tumpah bisa dibersihkan, rumah yang kotor bisa dibersihkan, baju yang kotor bisa dicuci lagi, anak-anak yang berantem bisa akur kembali. Lalu apa sebenarnya yang orang-orang tua risaukan? Karena penyebabnya bukan tentang manajemen marah, atau bukan pada pola komunikasi orang tua dan anak, namun karena fitrah ibu yang belum tuntas. Inilah akar penyebab yang harus dicarikan jalan keluarnya. Banyak ibu tergerus fitrah keibuannya, bisa jadi karena ketidakhadiran ayah dalam peran keayahannya. Akhirnya banyak peran ayah yang di take over diambil alih oleh sang ibu. Karena ibu mengambil peran ganda, maka para ibu akhirnya menjadi keayahan. Misalnya sumbunya pendek, gampang marah, marahnya lama, susah memaafkan, lumayan garing, perkataannya tajam, setajam silet, dan sebagainya. Karena ibu menjadi keayahan, maka sering dijumpai suami takut istri, karena istrinya lebih galak dari suaminya. Tentu saja efeknya tidak main-main. Seorang ibu yang garing cenderung melahirkan anak laki yang kelak tidak mudah memahami perasaan istrinya. Atau melahirkan anak perempuan yang juga garing, kaku, atau empatinya buruk. Sehingga pada siklus kezaliman yang harus diputus mata rantainya, itu hanyalah salah satu. Faktor lainnya yang menyebabkan fitrah keibuan tergerus ialah sistem employment yang laki-laki banget.
juga sistem persekolahan dan perguruan tinggi yang sangat tidak mendukung feminitas yang baik pada perempuan. Semua diperparah dengan tidak pernah diagendakan dalam rumah kita, yaitu pendidikan untuk mempersiapkan anak perempuan menjadi ibu yang baik di masa mendatang. Namun pengasuhan masa lalu tidak untuk disesali, namun digali hikmahnya, digali maksud kenapa Allah memberikannya seperti itu. Permata School of Life mempersembahkan kelas Ibu Bahagia, rileks membersamai buah hati. Mari bergabung merancang kehidupan yang baik sesuai fitrah.